Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Fil dan surat Quraisy, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Suratul Fil utawi surat Al-Fil. Makiyaton iku bangsa Makkah. Artinya surat Al-Fil ini diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, belum hijrah ke Al-Madinah. Wa hiya tawi surat Al-Fil khamsu ayatin. Iku 5 pira-pira ayat. Surat Al-Fil ini ayatnya ada 5 ayat. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Alam tara, apa ta ora weruh sira ya Muhammad? Apa ta ora ningali ora weruh sapa sira ya Muhammad? Ini istifham ta'ajjub. Ajib atau ajabu. Jadi kagum saya, heran. Kaifa fa'ala, kaifa ing kaya apa ta, ing hale kaya apa ta, fa'ala wis lakoni sapa rabbuka pangeran ira ya Muhammad. Bi ashabil fil kelawan pira-pira ashabul fil, yaitu tentara fil, pasukan bergajah. Pasukannya Raja Abroha yang ada di Yaman yang mengendarai gajah. Rajanya mengendarai gajah, Mahmud namanya. Namanya gajah, gajahnya Raja Abroha
diberi nama Mahmud. Nah, di waktu itu ceritanya ada raja diraja yang berdomisili di negeri Yaman. Nah, raja Yaman itu namanya Abroha, Malikul Yaman, Wajaisuhu. Ini yang dimaksudkan Ashabul Fil adalah Raja Abroha yang ada di Yaman beserta tentara-tentaranya yang ingin merobohkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini sebelum lahirnya Rasulullah, menjelangnya lahirnya Rasulullah, Raja Abroha yang ada di Makkah punya inisiatif ingin merobohkan, menghancurkan Ka'bah, yaitu Baitillahil Haram. Yang mana Raja Abroha di Yaman itu dia membikin suatu kanisah, yaitu mendirikan suatu gereja di Son'a. Son'a itu Yaman Utara, ibu kotanya ada di Son'a. Dia bermaksud agar orang-orang di dunia waktu itu supaya berkunjung ke Son'a, supaya berbondong-bondong menuju Son'a. Dia ingin membuat tandingan Ka'bah, karena selama ini banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah dari berbagai penjuru dunia, sehingga banyak perdagangan yang lancar di sana, di Makkah. Nah, karena Raja Abroha ini iri, hasut, supaya nanti di Son'a ini menjadi perhatian dunia, maka dia bikinlah suatu gereja raksasa, kanisah, untuk menandingi Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata banyak masyarakat dunia nggak ada yang tertarik untuk berdagang di Son'a ke Yaman. Maka ini satu-satunya jalan menurut menurut pemikiran Raja Abroha, ini Ka'bah harus dihancurkan dulu supaya orang nggak ada yang berdagang atau yang menuju ke Makkah. Kalau sudah nggak ada Ka'bah, otomatis mereka perhatiannya akan berpindah ke Yaman, ke Son'a. Nah, ini namanya politik dunia. Dia punya analisa yang diperkirakan nanti dunia akan berpindah perhatiannya tidak di Makkah tapi pindah ke Son'a di ibu kota Yaman. Maka satu-satunya cara, maka Ka'bah harus dihancurkan. Abroha ini punya pasukan yang kuat, raja yang kuat, punya pasukan gajah yang sangat kuat. Sementara negara Makkah waktu itu, negeri Arab yang dikuasai oleh kafir Quraisy, itu belum mempunyai kekuatan yang sekuat Raja Abroha. Pokoknya menurut prediksi gak imbang lah. Ya benar, memang gak imbang. Begitu Abroha sampai Makkah, ini penguasa Makkah waktu itu pada minggir semua, nggak berani menghadang karena nggak musuhnya, nggak lawannya gitu, nggak imbang. Lebih baik minggir, biar kau diserahkan sama Allah, karena Ka'bah itu adalah Baitullah. Para penguasa Makkah waktu itu minggir ke gunung-gunung untuk menghindar, supaya Allah lah yang akan menentukan. Mereka hanya nonton dari puncak gunung-gunung. Bagaimana nanti Raja Abroha kalau sampai ke Makkah? Ya terserah Allah lah nanti. Nah, ini kisahnya Ashabul Fil. Alam taro apa ta ora weruh sira ya Muhammad? Kaifa hale kaya apa? Maf'ulnya jumlahnya kaifa, jadi maf'ulnya taro. Ing hale kaya apa ta
fa'ala wis nglakoni sapa rabbuka pangeran ira bi ashabil fil kelawan pira-pira pasukan gajah, yaitu pasukannya Raja Abrahah dari Yaman, dari Son'a. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Alam yaj'al, apa to ora ndadekake. Ini istifhamnya lil tasbit, artinya Allah sudah melakukan suatu menampakkan kekuatan Allah tanpa penduduk Makkah atau penguasa Makkah campur tangan. Allah langsung yang menghadapi kedoliman Raja Abrahah. Ini Makkah, Ka'bah itu enggak ada enggak menghina-hina Yaman, enggak menyakiti Yaman. Tahu-tahu Yaman yang dipimpin Abrahah ini menyerang tanpa ada alasan. Hanya karena iri banyak penjuru dunia yang suka menuju ke Makkah. Jadi enggak ada alasan untuk menyerang Makkah. Tapi mereka sengaja, Abrahah pasukan gajah sengaja ingin menghancurkan, ingin merobohkan Ka'bah, rumah Allah itu. Alam yaj'al, apa ta ora ndadekake sapa rabbuka kaidahum ing tipu dayane utawa rekayasane ashabul fil. Pasukan gajah ini kan punya rekayasa, punya upaya agar nanti Ka'bah ini rata dengan tanah. Inginnya dihancurkan rata dengan tanah. Dengan membawa pasukan gajah sebanyak-banyaknya. Alam yaj'al, apa ta ora ndadekake sapa rabbuka kaidahum ing tipu dayane ashabul fil, didadekake fi tadlilin ing dalem sia-sia utawa tuna rugi. Mereka enggak berhasil melakukan suatu gerakan revolusioner itu, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata mereka sama sekali enggak bisa, sia-sia. Allah datangkan burung ababil. Ceritanya ini dalam sejarah Islam. Pasukan gajah ketika mulai masuk perbatasan Makkah, kota Makkah, mau masuk kota Makkah. Ini Gajah Mahmud yang dikendarai Raja Abrahah itu mogok. Dalam sejarah Islam mogok, nggak mau maju, nggak mau masuk, sampai diberi pecut atau dipukuli agar masuk, nggak mau masuk juga. Tapi begitu gajah diputar balik menuju ke Son'a, menuju ke Yaman, cepat mau jalan. Jadi rupanya gajah-gajah ini punya firasat yang memang tahu apa yang para pasukan tidak tahu. Melihat sesuatu di mana pasukan gajah tidak, tentara-tentara Abrahah tidak melihatnya. Tapi gajah bisa melihatnya. Sehingga mereka dipaksa untuk masuk kota Makkah, enggak mau. Tapi begitu diputar balik, mau kembali ke Son'a, ke Yaman, tanpa harus digebukin. Wah, ini ada apa ini? Gajah-gajah kok pada mogok semua. Akhirnya dipaksa, disuapeti, dipukuli dengan paksa. Supaya masuk gitu loh. Masuk kota Makkah agar tujuannya merobohkan, meratakan Ka'bah itu berhasil. Maka Allah mengirim pasukan burung ababil. Wa arsalalan ngutus utawa ngirim sapa rabbuka alaihim ing atase
pasukan gajah ing atase ashabul fil. Ngirim toiran ing manuk, burung-burung ababil, rupane burung ababil. Burung ababil ini tahu-tahu datang, tak terduga-duga. Jadi pasukan gajah itu enggak ada persiapan sama sekali. Dikira sudah berhasil, enggak akan ada perlawanan sama sekali. Karena penguasa Makkah sudah pada minggir semua. Enggak ada perlawanan sama sekali, enggak ada tentara yang menghadang. Langsung Allah yang menurunkan pasukan untuk menyelamatkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Allah mengirim apa? Pasukan burung ababil. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin tarmihim kang padha balangi. Tarmihim kang padha balangi ashabal fil. Jadi burung-burung itu membawa senjata, yaitu membawa peluru-peluru yang terbuat dari sijil. Bihijaratin kelawan watu, bihijaratin kelawan batu, min sijilin kang saking sijil, yaitu tanah liat yang sudah dikemas sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa dan dibakar panas. Jadi itu tanah liat yang membara dari sijil. Setiap burung ini bawa ini di cengkeramannya ini, juga di paruhnya juga membawa peluru yang namanya peluru itu adalah hijarah. Hijarah min sijil. Batu yang terbentuk atau yang terbuat dari sijil. Yaitu tanah liat yang sudah kering, yang sudah dibakar dan panas sekali. Nah, ini setiap burung membawa berapa itu? Dari kakinya 2, paruhnya 1. Enggak hanya 1 burung, ribuan burung tahu-tahu datang. Dan itu langsung melempari semua ashabul fil, pasukan bergajah, kocar kacir, kalang kabut banyak dan mampus. Ini tepat sasaran itu burung fil ketika melemparkan peluru hijarah min sijil tadi, enggak ada yang nyasar, pasti tepat sasaran. Jadi seperti bom gitu. Tapi ini peluru yang langsung menembus dari umbun-umbun sampai ke tembus perut, tembus pantat. Semua mampus pasukan Abroha atau ashabul fil. Faja'alahum mongko ndadekake sapa rabbuka hum ing ashabal fil ka asfim ing kaya godhong makulen kang dipangan. Mereka habis begitu dilempar atau ditembak dengan hijarah min sijil oleh burung-burung ababil tadi. Mereka langsung habis seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berantakan semua itu pasukannya Abroha. Nah, ini loh kekuasaan Allah yang tidak terduga oleh tentara atau pasukannya Raja Abroha. Semuanya habis, hancur, ka'asfim makul, bagikan daun-daun yang dimakan ulat. Ini apa? Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Namanya dunia seisinya ini yang mengendalikan Allah. Dunia seisinya ini yang mengendalikan Allah. Maka jangan macam-macam, wahai orang-orang yang anti agama Allah. Allah pasti melindungi agama Allah. Allah pasti akan menyelamatkan Baitullah, rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid dan Ka'bah dan seluruh masjid di dunia tetap akan dilindungi oleh Allah.
kalau ada pihak-pihak yang anti Islam, ada pihak-pihak yang anti agama Allah, Allah pasti akan melindunginya. Contoh sudah terjadi di zaman jahiliyah. Rumah Allah yaitu Baitullahil Haram akan diratakan dengan tanah oleh pasukan Raja Abrohah dari Yaman, pasukan gajah. Sama sekali mereka enggak berhasil, jadi sia-sia. Nah, maka dari sekarang kita sebagai orang yang mukminin mukminat, supaya dikuatkan imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti melindungi agama Allah, melindungi mukminin mukminat fiddin wa dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Quraisy. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Suratu Quraisy utawi surat Quraisy makiyatun iku bangsa Makkah, au madaniyatun utawa bangsa Madinah. Waya tawi surat Quraisy arba'u ayatin, iku papat pira-pira ayat. Jadi surat Quraisy ini termasuk Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kama fi qauli al-jumhur wa huwa al-asah. Sebagaimana mayoritas para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Quraisy ini Makkiyah. Wakila Madaniyah, yaitu kama fi qauli ad-Dhahhak wal Kilabi. Jadi ada dua pendapat tentang surat Quraisy, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Ayatnya ada 4 ayat. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaane suku Quraisy. Ilafihim tegese ya kebiasaane ya kekuasaan ya kebiasaane suku Quraisy. Jadi ini takkid li ilafi Quraisyin karena kebiasaane atau rutinitas lah bahasa sekarang, rutinitasnya suku Quraisy. Ilafihim ya rutinitasnya atau kebiasaannya suku Quraisy. Rihlatas syitai wasaif. Rihlatas syitai rupane apa nggih? Rihlatas syitai kebiasaan rihlatas syitai ing rihlah. Rihlah itu nggih suatu kunjungan atau suatu kegiatan bepergian. Nah, kalau istilah sekarang bisa juga dikatakan rekreasi, tapi ini enggak rekreasi, suatu aktivitas rutin. Berangkat dari Makkah menuju ke Yaman. Ini punya rutinitas ketika musim rendeng. Rihlatas syitai ing budal utawa pergi ing dalem wektu rendeng menuju Yaman. Jadi kalau musim rendeng orang-orang Quraisy ini berdagang ke Yaman. Wasaif lan
budal ing dalem waktu ketiga. Kalau waktu ketiga, waktu panas, ini kegiatan perdagangan orang-orang Quraisy menuju ke Syam. Ini setiap tahun ada pergi ke Yaman ketika musim rendang, pergi ke mana? Syam ketika musim panas. Fal ya'budu monggo padha becik ngawula sapa Quraisy. Fal ya'budu becik nyembah utawa ngawula mengabdi sapa Quraisy, suku Quraisy, Rabb hadzal bait ing pangerane ikilah Ka'bah. Rabb hadzal baiti ing pangerane iki omah yaitu Baitullahil Haram Al-Ka'bah. Alladzi rupane zat at'amahum kang paring mangan sapa alladzi hum ing Quraisy min ju'in saking ngeleh wa amanahum lan paring keamanan sapa alladzi hum ing Quraisy min khaufin saking wedi, min khaufin saking arahe wedi, yaitu wedi ada serangan dari Yaman, dari Raja Abrohah yang membawa pasukan yang sangat besar dengan senjata lengkap, pasukan gajah. Kemudian mereka diselamatkan, orang-orang Quraisy tidak akhirnya selamat, tidak ada ketakutan. Karena apa? Pasukan Abraha akhirnya dihancurkan oleh zat yang mempunyai rumah ini, yang mempunyai Ka'bah itu loh. Yaitu Allah yang memberi makan mereka dan memberi keamanan mereka. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.